harusnya kan jurnal itu harus terbit dulu sebelum saya lulus, akan tetapi Prof. Kunto Sofianto mungkin kalau tahu, keterikatan emosional yang tinggi itu biasanya tidak terasa air mata itu jatuh gitu. खलीफा दिल हमारा है, खिलाफत जिंदगानी है, खिलाफत फसल गुल भी है, बहारे जावेदानी है. Bagi saya secara personal, Huzur selain sebagai seorang khalifah, pimpinan rohani, barangkali bagi saya adalah sosok yang dapat memberikan contoh mengenai bagaimana menjadi seorang muslim yang sesungguhnya gitu. Lebih dari itu, saya juga percaya bahwa Huzur memiliki kapasitas yang eh, mungkin bagi orang-orang biasa itu sesuatu yang tidak masuk akal, akan tetapi Huzur saya yakin dengan segala apa yang beliau lakukan, dan mungkin kadangkala kita tidak mengetahui apa yang ada di balik layar gitu dari sosok seorang Huzur, aktivitasnya sehari-hari, tapi saya percaya bahwa sosok seperti beliau itu eh, mampu menjadi perantara gitu. Misalnya ketika ketika kita sebagai seorang Ahmadi meminta atau memohon doa kepada beliau, saya yakin beliau memiliki kapasitas yang memang diberikan oleh Allah untuk memperantarai pengabulan doa-doa kita seperti itu. Sebenarnya bagi saya, ketika misalnya melihat sosok Hujur gitu ya dalam berbagai momen itu, kadangkala saya juga kayak gak kerasa gitu meneteskan air mata gitu, karena itu tiba-tiba aja gitu. Misalnya yang paling kentara biasanya ketika BAT internasional atau misalnya di khutbah-khutbah tertentu yang saya rasa itu eh, memiliki mungkin keterikatan emosional yang tinggi, itu biasanya tidak terasa air mata itu jatuh gitu. Iya. Nah, kemudian pengalaman yang kemarin yang paling dekat ini adalah ketika saya mungkin istilahnya hampir menyerah gitu untuk menyelesaikan studi tepat waktu, dan karena satu dan berbagai hal, karena kesibukan, kemudian juga aktivitas-aktivitas lain, eh, pada akhirnya kemarin itu saya mengirim surat gitu kepada Huzur ketika detik-detik terakhir, mungkin sekitar 2 minggu menuju akhir semester, dan saya belum apa-apa gitu ya istilahnya. Tapi ketika saya mengirim surat itu, kemudian tiba-tiba dosen pembimbing itu ada nge-WA gitu. Eh, Intinya bisa hubungi saya katanya, karena saya per 31 Agustus akan pensiun seperti itu. Sebetulnya saya sudah tahu beliau akan pensiun, tapi kurang tahu kapannya gitu. Tapi ketika setelah saya beberapa saat setelah mengirim surat ke Huzur tentang hal itu, ada WA dari beliau yang mengatakan seperti itu. Kemudian tidak lama seperti itu, saya bertemu dengan dosen pembimbing saya. Kemudian setelah itu eh, memutuskan gitu apa saja hal yang akan dilakukan gitu. Dan itu ajaibnya, karena saya kemarin itu memilih untuk lulus jalur publikasi, dan sementara kemarin itu publikasi jurnalnya itu belum terbit karena ada satu dan lain hal di pengelola jurnalnya. Akan tetapi setelah setelah mengirim surat itu,
segalanya kayak dimudahkan aja begitu Kang. Jadi eh, harusnya kan jurnal itu harus terbit dulu sebelum saya lulus, akan tetapi ketika saya bernegosiasi dulu kemudian dengan pihak fakultas, ternyata bisa misalnya surat diterima dulu gitu. Kemudian ketika saya kontak dengan pengelolanya juga, ternyata pengelolanya itu adalah senior saya dulu di fakultas S1 jurusan ketika saya S1, ternyata senior saya. Dan itu beliau dengan sangat baik hati memberikan surat keterangan itu. Kemudian yang jurnal yang kedua bahkan itu hanya 1 kali revisi dan itu hanya 1 minggu gitu. Bisa pada akhirnya diberikan surat keterangan diterima dan sudah terbit gitu. Dan ketika sidang pun gitu, ternyata memang pengujinya itu sangat baik gitu, responnya sangat baik sekali gitu. Hal ini mungkin sebenarnya biasa-biasa saja gitu, karena beberapa dosen juga saya kenal secara baik, akan tetapi saya percaya mungkin bahwa ini salah satunya juga adalah berkat dari doa huzur itu. Dan kebetulan di situ juga ada satu sosok yang mungkin dekat dengan kita, ada Prof. Kunto Sofianto, mungkin kalau tahu. Ya, mungkin berkenalan dengan beliau merupakan salah satu jalan yang juga mungkin bagian dari pengabulan doa gitu, sehingga semuanya dengan bantuan beliau juga terasa seperti lancar, mungkin mampu mencairkan suasana gitu dengan dosen-dosen yang lain. Itu sih Kang pengalaman saya. Mungkin kalau misalnya ya, kalau lihat dunia belakangan ini, atau saya melihat teman-teman saya gitu yang eh, sudah lebih sukses di luar atau di mana, mungkin kadang kepikiran, akan tetapi ketika saya pikirkan kembali gitu ya, kemudian saya melihat beberapa teman saya yang memang memilih jalur itu, saya menjadi berpikir kembali gitu, mungkinkah atau dapatkah saya misalnya ya hidup dengan cara yang seperti itu. Dan saya rasa tidak bisa kan gitu. Jadi pilihan saya ketika misalnya sekarang saya di Al-Wahid itu juga tidak terlepas dari pertimbangan itu. Ketika misalnya saya harus memilih mungkin jalan untuk bisa lebih berkembang, akan tetapi tidak ada ikatan itu, saya tidak bisa membayangkan gitu. Ya, saya lihat beberapa teman saya memang ada yang sudah berapa jauh gitu kan, ketika memilih untuk bekerja di luar misalnya dan tidak terkoneksi dengan khilafat gitu. Kadang saya melihat ya mereka hilang aja gitu. Seperti jadi saya rasa tidak bisa. Dan insya Allah mungkin apapun jalan yang nanti ditakdirkan untuk saya, insya Allah bagaimanapun caranya mungkin harus tetap terhubung dengan khilafat. Gitu sih. खलीफा दिल हमारा है, खिलाफत जिंदगानी है, खिलाफत फसल गुल भी है, बहारे जावे